Oke, karena udah jam 13.16 mungkin aku mulai aja sambil nunggu yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kembali lagi di tutorial AV3102 gelombang, dan ini sebenarnya buat sesi kelasnya Pak Bagus. Dan meskipun materi sedikit sedikit banyak sama dengan kelas-kelas lain, karena materinya nggak jauh beda ya. Jadi mungkin aku langsung bahas ke soalnya aja. Dan mungkin penekanan-penekanan, karena beberapa materi di kelas itu sebenarnya bapaknya punya asumsi sendiri gitu. Oke, meskipun nonton mungkin teman-teman nonton rekamannya aja, mungkin sebelum itu mari kita berdoa menjaga kepercayaan masing-masing. Berdoa tidak akan pernah selesai. Oke, mungkin aku langsung mulai aja buat sesi tutorialnya. Sebentar. Oke, harusnya udah kelihatan ya. Harusnya udah. Jadi pada sesi tutorial ini apa namanya? Kita akan membahas tentang soal sebenarnya soal UAS dari gelombang kelasnya Pak Bagus tahun lalu. Nah, di sini sebenarnya ada, kalau nggak salah ada 5 soal benar, tapi 6 soal, tapi 6 atau 5 lupa aku. Tapi yang satunya itu kalau nggak salah dia soalnya tentang modulasi, dan modulasi itu kalau nggak salah udah disinggung bapaknya dan diujikan kalau nggak salah, tentang konvolusinya kan, konvolusi TM TM gitu, AM FM itu udah kayaknya, tapi nggak tahu ya, nanti kalau eh, di dimunculin lagi sama bapaknya. Oke, mungkin aku akan bahas dari urutan paling awal dulu. Kita copy soalnya. Oke, mungkin kalau ada pertanyaan, mungkin bisa sampaikan aja yang hadir di Zoom. Tapi eh, kalau kalian nonton rekamannya ya kasihan deh. Oke. Mungkin yang pertama tentang gelombang elektromagnetik. Jadi basisnya itu adalah persamaan elektromagnetiknya Maxwell. Ya sebenarnya bukan Maxwell juga sih, tapi eh kalau ya tapi ya Maxwell yang mengoreksinya jadi eh, lebih sesuai lah, bisa digunakan sampai sekarang gitu. Nah, misalnya yang pertama kita dikasih tahu bentuk persamaan Maxwell dan bentuk eksponensial, dalam bentuk diferensial. eh Bentuk-bentuk ini sangat sesuai buat nanti kalau kita bahas tentang persamaan gelombang dan lain-lain, karena ya seperti kita tahu sendiri, persamaan gelombang kan dia itu gini kan, persamaan gelombang. eh nah, dia kan persamaan gelombang kan miripnya seperti ini. Jadi pengen ngubahnya kita pengen bahas itu kan, kita pakai persamaan diferensial kan. Makanya kita dikasih tahu ini. Misal kayak nanti malah dikasihnya bentuk integral, jadi mungkin teman-teman bisa pakai hukum Gauss sama hukum Stokes, ya teorema Gauss sama teorema Stokes ya buat nyelesainnya. Oke. Yang pertama, kita disuruh untuk menentukan gelombang listrik, persamaan gelombang listrik dari persamaan Maxwell di atas. Anggap rho itu sama dengan 0 dan J sama dengan 0. Di sini berarti diasumsiin bahwa
si medan magnetnya, ya si medan listriknya itu dia berada eee, di bahan yang tidak berarus gitu. Tidak berarus dalam, dia nggak punya muatan juga. Jadi, kalau gitu, kalau rho-nya sama dengan 0 dan J-nya itu sama dengan 0 juga, maka persamaan maksimal kayak ini nanti. Eee, nah, di sini pun udah dikasih tahu, ada petunjuknya bahwa kalau dari curl A itu sama dengan, eee, divergensi dari, eee divergensi dari gradien A sama, ini. Nah, jadi, kita bisa pakai ini berarti kita utak-atik karena kan kita butuh persamaan medan listriknya ya, berarti persamaan gelombang listriknya ya, berarti kan kita harus, eee, harus objektif kita itu untuk mencari ini apa, sama dengan bla 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 bla. Ini kan butuh persamaan itu kan, bentuk persamaan gelombang kan. Nah, jadi kita, idenya dari sini, kita harus mencari bentuk gimana supaya bisa eee, temuin nanti persamaannya ada di sebelah kiri adalah, Laplacian dari E dan yang sebelah kanannya adalah, suatu konstanta dan turunan E terhadap waktu. Oh iya, ini karena J-nya sama dengan 0, kita bisa hapus aja ini sama dengan nah, berarti kita bisa manfaatkan dari, kita bisa manfaatkan jadi kita bisa manfaatkan, penunjuk yang ada di sini berarti jika, kita ambil, curl dari curl A, curl E berarti, itu sama dengan dikurangi oh iya ingat, kalau kalian masih bentuknya masih kayak gini, ini kan, sebenarnya kan dia itu cetaknya tebel ya, jadi dia itu masih dalam bentuk vektor gitu. Kan tahu sendiri kan, dot sama cross kan itu kan, suatu operasi dari itu kan, operasi dari suatu matriks kan. Jadi kayak gitu, berarti di sini kita ingat karena kita nggak ada muatan dalamnya, di dalam bahannya, jadi di dalam mediumnya itu, apa ya, divergensi dot ya nabla dot E dari si itunya, dari si medan listriknya itu sama dengan 0. Jadi di sini saya bisa ambil bahwa oke, jadi kita pakai sifatnya dari, lalu kita ambil dari persamaan Maxwell, persamaan
Sebenarnya bersama Faraday nggak sih? Ya Faraday. Faraday sebenarnya. Bersama Faraday kita tahu bahwa ini kan sama dengan ini nih, eee, minus 2 E per EB, ini nggak pangkat 2 dong. Nah, di sini kayak gini kan. Nah, terus, kita ada lagi nih, bentar. Kita curl-in semua nih, di-curl semua, jadi kita curl-in semua, berarti nanti kita akan dapat, eee, ini sama dengan minus T, cross B. Di sini, oh ya, ini pangkat, aku lupa persamaan gelombang itu pangkat 2 atau enggak? Harusnya pangkat 2 ya? Oh, dia, pangkat 2 ya? Berarti di sini turun ke 2 juga, lupa aku. Nah, berarti, kan di sini nih, sebenarnya karena apa sih dia kok nggak, kalau turunan lah kita langsung ke itu, karena kan per dot kan dia nggak, ya dia kan misal kita ambil, posisinya itu nggak bergantung pada waktu lah. Jadi di sini kita bisa pakai gini, dan di sini kan kita dari persamaan Ampere Maxwell itu kayak gini kan, curl dari B itu sama dengan, eee, mu epsilon do E do T, berarti, minus do T mu epsilon do E do T, sama dengan minus mu epsilon turunan kedua dari medan listrik terhadap waktu. Nah, di sini kita tinggal gabungin aja keduanya. Jadi, minus Laplacian dari E itu sama dengan minus mu epsilon, turunan kedua dari medan listrik terhadap waktu. Oke. Jadi di sini kita akan dapat persamaan gelombangnya. Nah, kayak gini. Simple. Nah, yang kedua, ya ini kan tinggal di apa namanya, eh ini mah tinggal di, mmm, ini mah tinggal aku nggak tahu apakah, oh, kita disuruh kan, sebenarnya di soal nomor B, kan kita udah nanti akan dapat persamaan gelombangnya kan, E-nya nanti gimana. Itu kan dijabarin di soal yang kedua ini, itu EX-nya 0, EY-nya itu ada, dan EZ-nya itu nggak ada. Berarti ambil EY aja, EY, misal EY tapi, misal kita hold dulu, EY tapi sama dengan, langsung aja 10, 2 kosinus 10 pangkat 9 T min XC per 3. Nggak pakai sinus dah. Ini aku langsung aja 2 sinus, eh kali 10 pangkat 9 T min X per C. Dengan C sendiri itu adalah omega per K sama dengan, mu 1 per akar mu epsilon. Oke, di sini, udah, berarti
Dari sini kita bisa, apa namanya, mmm, kita bisa, apa namanya, kita bisa cari persamaan medan magnetnya, itu kita bisa pakai, 2 ini, misal dari hukum Faraday atau hukum, Ampère-Maxwell. Sebenarnya dua-duanya sama, nanti akan warnanya sama karena kita tinggal turunin ini, kita akan dapetin. Tapi, mungkin aku akan ambil persamaan Faraday, persamaan dari E ini, karena, eee, biar bisa lebih, apa namanya, lebih ter apa namanya, terorganisir aja sih, eee, biar lebih gampang gitu kita menentukan arahnya itu dari mana. Nah, di sini, diingat-ingat karena di sini dari persamaannya, di sini, tentu saja dia itu bergantung pada waktu dan dia bergantung pada konstan X. Jadi kita bisa menduga bahwa si gelombang ini nanti akan merambat ke arah X positif kalau dilihat dari fasenya. Tapi, kita jangan menduga-duga dulu dah. Jadi kita, selesain aja. Di sini berarti nabla cos E sama dengan I J K do X do Y do Z, 0 EY 0. Nanti, teman-teman nanti akan temuin, kita akan dapat do EY, do X, katopi. Karena, apa ya, karena ya, ini kita pakai Y topi ya, mending kita pakai X, Y, Z aja dah. Berarti X topi, Y topi, Z topi. Di sini itu, Z topi. Jadi kita bisa menduga-duga dong kalau dari persamaan Faraday ini, arah dari, B-nya itu adalah ke arah Z positif, ke arah Z gitu. Nah, sedangkan min do B do T ini kita biarin aja do B do T-nya. Berarti ini kalau lihat dari sini berarti 2C kali pangkat 10 pangkat 9, minus ya, minus 2C. Minus 2 per C kalikan dengan Pi kali 10 pangkat 9 kosinus, Pi kali 10 pangkat 9 T min X per C zeta Pi. Ini buat yang, suku paling kanan. Nah, kalau kita sama ini dia cross E itu persamaan, di sini, apa namanya, minus 2 per C pi 10 pangkat 9 kosinus, pi kali 10 pangkat 9 T min X per C zeta pi sama dengan minus 2B do T. Sama dengan, kalau kita integralin nih ini kita bisa coret, kita bisa kali, minusnya bisa kita ilangin. Ini nanti kita kalau, apa namanya, kita kalau, integralin nanti kita akan dapat B-nya itu jadi gini. Nanti kita akan dapat,
persamaan gelombang gelombang medan magnetnya seperti ini, 2/C sinus pi kali 10⁻⁹ T min X per C. Ini misal dari, nggak usah lah ya, 2/C cosinus pi 2/C sinus ya, 2/C sinus 10. Pi kali 10⁻⁹ T min X per C seperti ini. Sebenarnya ada, kalau kalian cermati nanti akan C-nya, tapi emang nggak ada kan nanti. Z tapi jangan lupa arahnya ya, karena tentu saja medan listrik sama medan magnet itu adalah vektor. Jadi persamaan gelombangnya juga persamaan gelombang vektor yang ada arahnya itu. Nah, terus di soal nomor C itu tinggal kita menghitung besarnya vektor pointing. Vektor pointing sendiri itu adalah misal aku lupa di buku itu disebutnya S S atau bentuk lain. Tapi aku akan, ya udahlah S aja nanti. Itu sama dengan, sebenarnya rumusnya adalah E cos medan auxiliary kan, atau medan tambahan. Jadi kita bisa nyatakan dalam 1/nu E cross E. E cross B. Sama aja. Karena B sendiri adalah eh ya B sendiri adalah mu H. Jadi di sini kayak gini. Jadi kalian tinggal masukin aja, crossin juga. Tapi kan hasil dari crossnya kan mestinya kan kalau kita udah tahu kan, Y cross dengan Z nanti hasilnya adalah X tapi positif tapi. Nah, jadi nanti kita tahu sepermu terus 2 sin pi kali 10⁻⁹ T min X per C dikalikan dengan 2/C sinus pi kali 10⁻⁹ T min X per C. X tapi. Nah, ingat bahwa 1/C itu sama dengan akar mu epsilon. Jadi kita tahu bahwa 1/mu medium kita nggak akan tulis, tapi kalau kan di situ soalnya kan mu-nya medium kan, ya tulis aja. Tapi aku malas nulis di sini. 4 akar mu epsilon sinus kuadrat pi kali 10⁻⁹ T min X per C. X tapi. Sini nanti kita akan tahu 4 akar mu epsilon per mu sin kuadrat pi kali 10⁻⁹ T min X per C. Ini buat materi yang gelombang elektromagnetik. Ya seperti ini aja sih, simpel, gampang, dan menyenangkan. Nah, lanjut ke soalnya yang nomor 2. Basically soalnya Pak Bagus itu adalah soal menurunkan. Jadi ya kuat-kuatin aja, kalau nggak siap ke penuh matematisnya, kelap juga sih.
Dan aku nggak tahu besok kita apakah soalnya bakal sama atau enggak. Maksudnya harusnya enggak ya. Tapi kalau sama lawak juga sih. Nah, hmm, nggak ada orang. Nggak ada orang. Oke. Oke. Aku lanjut aja. Yang soal kedua ini itu adalah persamaan gelombang pada sinar gelombang pada selaput tipis. Lapisan tipis sebenarnya sih kalau di sini. Nah, ini adalah skop bla 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 bla. Oke. Di sini disajikan sebuah gelombang seperti berikut. Nah, eh nah di sini kayak gini. Oke. Di sini diasumsikan bahwa gelombang yang datang itu tegak lurus terhadap bidang dan ini bisa dianggap sebagai gelombang bidang. Oke. Nah, sebenarnya mungkin kita belum mengajar di sini, tapi perlu diberitakan bahwa di slide bapaknya atau di catatan bapaknya di kelas sebenarnya itu bapaknya nuruninnya itu dengan kasus yang lebih umum gitu. Aku lupa apakah K-nya itu adalah K yang ada di bawahnya itu apakah tadi asumsikan itu si pelapisnya itu sangat tipis sangat indeks biasanya itu mendekati si udara atau gimana. Nah, di sini jadi gambaran pastinya seperti ini dan penurunannya itu kalian bisa baca bukunya apain Physics of Vibration and Wave isi ke lupa gua. Nah, di sini yaitu ya urut gitu. Dia dari sini ya belok ke sini pantulin dan dari sini. Meskipun di kasusnya yang ada di buku pen ini sebenarnya kasus yang lebih umum sih sebenarnya. Karena dia itu nggak ada pembalikan arah karena di sini kan selaputnya selaput tipis dan dianggap kayaknya seperti gelembung. Jadi kayak ya udah kayak gitu. Nah, hmm, jadi gelombangnya nanti akan kepecah. Jadi gelombang datang dari as ini dia akan kepecah jadi dua. Yang pertama adalah gelombang yang eh, apa namanya? Gelombang yang masuk ke dalam medium, yaitu transmisikan dan eh, gelombang yang terpantulkan. Jadi sama aja nanti gambarnya kayak gini, tapi aku akan perjelas lagi. Ada beberapa kasus nanti mungkin indeks bias yang kedua atau indeks bias setelah si lapis itu mungkin akan beda gitu. Entah dia itu lebih besar dari si itunya atau gimana dan gimana gitu. Ikutin soalnya dulu aja dah. Nah, di sini dia ini ada gelombang datang. Nah, ini ada gelombang datang. Terus dia kepantul ke sini. Dia kena permukaan bidang di sini. Nanti dia ada gelombang terpantul dan gelombang yang tertransmisikan. Dimana nanti gelombang yang tertransmisikan nanti juga akan mantul kembali karena dia itu bertumbukan mengenai bidang lagi, bidang yang di antara dua dua
2 medium. Ini akan kepantul lagi ke sini dan nanti akan menghasilkan gelombang yang tertransmisikan ke medium udara lagi ke sini. Nah, beda fase di antara keduanya itu dihitung di mana pas gelombang yang satu ini yang atas ini terpantau oleh lapisannya itu dia itu posisinya itu tegak lurus. Posisinya sejajar dan segaris gitu. Di sini misal kan kalian misal kalau ngomong gelombang kan mesti kan superposisi. Superposisi kan kalian nanti akan menghitung di posisi dan waktu yang sama nih. Jadi T-nya sama dengan 0, X-nya nanti ada X1, X2, X3 kan kalian nanti akan gabungin fungsi gelombang yang satu di X sama dengan 1 atau X berapa dengan fungsi gelombang lainnya di X yang sama kan. Nah, begitu pula ini. Jadi nanti gelombang pantulnya itu ditentukan di titik yang sejajar gitu. Titik di C sama titik D itu tegak lurus gitu terhadap si arahnya. Oke. Lanjut ke sini. Jadi yang A di sini itu disuruh untuk menentukan dengan asumsi ini udah dia dikatakan asumsi nih. Dia itu tegak lurus. Jadi oke. Baik. Jadi dari sini kita gambarkan dulu mediumnya. Ini tebalnya itu T1. T1 dia medium, ini K pelapis. Ini K kaca. N pelapis. Ntar. Wait. Aku nggak tahu. Ini soal di keterangan ini maksudnya apa dah. Tapi ya udahlah ya. Ini N pelapis. Oke, di sini kita disuruh menggambar gelombang datar dan gelombang pantul gitu. Jadi di sini di gambar ini itu jikalau dia itu asumsinya itu dia nggak tegak lurus ya kayak seperti inilah ya rinciannya. Nah jadi pas dia tegak lurus titik A dan B kan berjempitan kan di titik C. Dari titik A dan titik B dan titik C itu dia akan berimpitan gitu. Jadi satu titik yang sama. Jadi aku pasang gini berarti aku gambar warna merah ini buat yang datang. Berarti sini ceritanya ada gelombang yang datang. Misal si sini kan si-nya itu kan seperti ini kan. Berarti gelombang datang. Gelombang datangnya seperti ini. Terus yang kedua gelombangnya nanti akan mantul kan. Mantul ke sini. Ini misal aku namain saya 1. Nah, saya 1 sendiri itu persamaan gelombangnya itu adalah wait, ini cuma 1 doang kah? Ya udah, di A ya. Saya 1 ini sama dengan karena dia itu menumbuk menumbuk medium yang lebih besar indeks biasnya atau secara logikanya adalah menumbuk benda yang lebih padat, lebih keras. Maka dia itu nanti
dia itu nanti gelombang yang terpantul di titik B atau terpantul di sini itu akan berbalik fase gitu. Sini berarti jadi A sinus omega T min KR ditambah dengan Pi per 2. Oke, sini. Nah, yang kedua, kita disuruh untuk mencari gelombang persamaan gelombang sesaat setelah terpantul di titik C. Berarti singkat cerita, selain terpecah menjadi terpantul jadi size 1, gelombang yang datang tersebut itu diteruskan karena nanti akan kembali lagi ke titik C. Iya, sebenarnya kan titik C dan titik B di sini kan berhimpitan. A, B, C-nya berhimpitan karena dia tegak lurus kan. Nah, berarti gelombangnya sendiri nanti akan jadi ke sini. Terus dia akan kembali lagi ke sini. Nah, bentar. Misal aku pakaiin warna hijau dah. Pink aja lah. Pink. Jadi berarti aku sini dan ke sini. Harusnya kelihatan. Ini misal ini saya 2. Saya 2 sendiri itu kalau kita lihat dia itu nanti akan menempuh beda fase lah. Dia akan menempuh fase yang berbeda. Jadi kan dia nanti fasenya dari yang awalnya di medium 1, dia akan bertambah fase. Dia menjalani ke sini sejauh pelapis T, terus kembali lagi jadi 2KT pelapis dikalikan dengan T ditambah dengan pi per 2 karena si pelapisan berikutnya adalah lapisan kaca. Jadi size 2 sendiri di sini saya bisa tuliskan jadi E A sinus omega T minus KR. Ini adalah suku yang sebelum dia menumbuk. Terus ditambah dengan 2KT pelapis T ditambah dengan pi per 2. Karena dia menumbuk bagian yang lebih kasar lagi, lebih keras lagi. Nah, K pelapis sendiri hubungannya dengan yang ada di situ 2K pelapis sendiri kan tak lain tak bukan itu adalah omega per V kecepatan gelombang, kelajuan gelombang di medium pelapisnya sendiri. Misal ya pelapis lah ya. Nah, kan kita tahu bahwa si N ini misal saya pelapis lah ya. N sendiri, indeks bias itu adalah perbandingan antara C dan K. Jadi di sini C dalam vakum dibagi dengan C dalam medium. Berarti buat K pelapis sendiri berarti nanti
kita bisa otak-atik dari persamaan ini, kita nanti akan tahu bahwa kap lapis sendiri itu sama dengan N kalikan dengan K. Hmm. Jadi, berarti nanti persamaan duanya, persamaan gelombang yang kedua, itu jadi A sinus omega T minus KR ditambah dengan 2 NK T ditambah dengan Pi per 2. Dan sekali lagi, ini buat yang terpantul di titik T. Sedangkan tadi di persamaan yang kita udah dapat tadi, kita dapat T1-nya sama dengan A sinus omega T min KR ditambah dengan Pi per 2. Nah, setelah itu kita bisa langsung operasikan, kita hitung beda fase. Beda fasenya berapa dan kita disuruh untuk mencuri fungsi panjang gelombang supaya dia itu kita nggak melihat adanya interferensi atau istilahnya nanti saya nggak akan ada magnifikasi, misal ya kayak ya kita hitung gitu. Nah, berarti ya soal nomor C ini itu berarti kita hitung beta fasenya. Jadi di sini beta fasenya itu kita bisa hitung psi 2 dikurangi psi 1 V2 dikurangi V1. V2-nya adalah ini. Ini V1-nya seperti ini. Jadi 2NKT ditambah dengan Pi per 2 dikurangi dengan Pi per 2. Sama dengan 2NKT. Nah, di sini pas dia itu destruktif, itu jika delta V itu sama dengan Pi. Pokoknya kelipatan dari Pi dah. Jadi kelipatan ganjil kan. Jadi misal 2M dikurangi dengan setengah Pi. Berarti 2M min setengah Pi sama dengan 2M min 1, maaf. Ini 2M min 1 ya. Bentar. Nah, 2M min 1 sama dengan Pi sama dengan 2N 2Pi per lambda. T. Berarti coret. Nanti kita akan tahu bahwa lambdanya sendiri itu harus memenuhi hubungan seperti ini. 2N T per 2M min 1. Ini buat syarat fungsi lambda supaya dia itu intervensinya sinyal pantunnya itu saling menambahkan kayak gitu. Nah, apakah ada pertanyaan? Tidak ada yang jahit. Nah, bagus. Oke. Untuk
Nah, oke. Kita akan bahas soal yang lain. Ini soalnya gampang ya. Aku skeptis nanti besok soalnya kayak gini deh. Nah, kita masuk ke soal yang keempat. Bentar. Soal keempat. Karena soal ketiga aku skip karena dia itu berkaitan dengan moderasi. Aku nggak tahu apakah nanti di check in atau enggak yang di moderasi. Eh, di sini lagi-lagi soal lagi-lagi persoalan tentang penurunan lagi. Di sini ditentukan kayak gini dan di sini disuruh untuk menentukan solusi dari gelombang yang merambat di dalam pandu gelombang. Oke, jadi langsung ini nomor 4 sendiri itu ya kita bisa lihat di sini. Nah, kita zoom. F-nya itu nanti dalam pandu gelombang dia itu kayak kita membahas suatu sistem di mana si gelombangnya itu hanya frekuensi tertentu aja yang merambat gitu. Nah, di sini gelombangnya itu dari arah kiri ke kanan. Nah, dengan impedansi dari pandu gelombangnya sendiri itu lebih besar dibandingkan sekelilingnya. Oke. Nah, jika persamaan gelombangnya itu dapat dituliskan dalam persamaan seperti ini. Ya, dia itu nanti kayak kita asumsiin dia itu gelombang bidang gitu. Nggak gelombang jauh gitu. Karena kan kalau di pandu gelombang kan aplikasinya kalau di fiber optik kan dia itu kan nggak mungkin kan dia itu nggak mungkin kan dia itu gelombang sumber dekat kan. Mesti kan gelombang bidang atau planar wave atau far field wave. Jadi yang pertama disuruh untuk menentukan solusi gelombang yang merambat di dalam pandu gelombang. Nah, perlu diperhatikan bahwa saya di sini itu adalah fungsi dari sebuah dot produk dari suatu vektor, dua vektor. Omega T biasanya omega adalah besar vektor biasanya kecepatan frekuensi sudut. Tapi ini biasanya omega yang ada di fungsi gelombang adalah frekuensi doang. Dia nggak bergan ber, bernilai vektor gitu, nggak bernilai arah gitu. Dia minus kr di situ adalah sebenarnya vektor k didekatkan dengan vektor r, bukan kr secara langsung. Kr secara langsung jikalau dia itu dalam artian vektor posisinya itu gak lurus dengan vektor sejajar dengan vektor abad gelombangnya. Secara umum tidak.
Alhamdulillah. Oke, langsung. Jadi di sini, mmm, nanti A dulu. Di sini 4A sendiri, eee, sama global kan seperti ini kan. Ya sebenarnya beberapa buku literatur itu kadang ya udah ngasumsiin mahasiswa udah tahu ini harusnya itu adalah perkeleidot, tapi beberapa buku nggak ngasih tahu gitu. Jadi di sini aku main aman aja karena ini omega T dikurangi dengan A dot R. Di sini kita asumsikan bahwa, asumsikan kita tinjau di bidang X, Y. Asumsi kita asumsikan kita bekerja pada bidang X, Y. X, Y. Sehingga Z-nya itu komponen Z arah Z iya kita dapat sama dengan 0. Jadi dengan vektor K-nya di sini kan adalah Kx X topi ditambah Ky Y topi kan, dan R-nya sendiri adalah karena kita bekerja dalam bidang 2 dimensi atau bidang X, Y doang. Jadi berarti X topi tambah Y topi. Berarti kita bisa tuliskan psi-nya itu adalah A1 sinus omega T dikurangi dengan K1X ditambah dengan K2Y. Oke. Di sini langsung kayak gini. Berarti yang A itu dituliskan posisi. Nah, di sini dituliskan secara batas bahwa pada Y sama dengan 0 dan Y sama dengan B itu nilai psi-nya itu sama dengan 0. Nilai gelombangnya itu sama dengan 0. Jadi kita solve yang psi-nya dulu, berarti psi sama dengan A1 sinus omega T min K1X sama dengan 0. Nah, masukin Y sama dengan 0 ya. Terus kita masukin Y sama dengan B. Kita dapetin juga bahwa si fungsi gelombang itu sama dengan 0 juga. Oke, ingat teman-teman periodisitas dari fungsi sinus atau kosinus. Periodisitas dia itu nilai 0 ya. Kalau periodisitas kan dia itu mesti 2pi kan. Kalau misalnya kita nggak ubah apapun. Di sini pas nilai 0. Berarti sinus pas dia nilainya 0 kan dia itu dikelipatan pi kan. 0, 2, 0, pi, 2pi, 3pi, 4pi, 5pi, 6pi, 7pi. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa nanti ini yang ada di sini, suku yang ada di sini adalah kelipatan dari 2pi. Harus kelipatan 2pi. Jadi di sini kita bisa adjust. Jadi K2B itu sama dengan NP. Dan kita tahu bahwa K2 sama dengan NP per bit. Sehingga K1-nya sendiri itu K1-nya sendiri kita bisa tahu dari sini kita tahu nanti K1-nya akan bagaimana gitu. K
1 kuadrat ditambah K2 kuadrat kan sama dengan K kan, kuadrat. Berarti, K1 kuadrat itu kan sama dengan K kuadrat dikurangi dengan K2 pangkat 2, sama dengan, K kuadrat dikurangi dengan N kuadrat P kuadrat per B kuadrat. Di sini K1, berarti nanti kita tahu bahwa K1-nya itu sama dengan K kuadrat min N kuadrat P kuadrat per B pangkat 2, maka setengah. Jadi, solusinya nanti akan jadi seperti ini. Psi 1, psi itu sama dengan A1 sinus omega T dikurangi dengan K kuadrat min NP kuadrat kuadrat per B kuadrat setengah X dikurangi dengan N kuadrat B kuadrat per B 2B. Maaf, seharusnya nggak ada kuadratnya. NP per B Y ya seperti ini. Nah, ini buat persamaan gelombangnya. Seperti ini. Oh, bentar. Ini sih, ini ya, benar. Bentar. Oh, bentar. Iya sih, benar sih tapi. Ya sebenarnya dia plus minus nanti K-nya itu sama aja karena dia kan nanti kan parallelnya sama kan ya itu benar. Jadi nanti persamaan gelombangnya seperti ini. Sebenarnya kalau kalian nulis K1 K2-nya nggak apa-apa, atau K1 X dikurangi dengan NP per B Y itu juga nggak masalah. Terus 4B 4B sendiri itu coba kita lihat. Jadi disuruh untuk menentukan frekuensi potong bawah atau cut-off-nya dari si pandu gelombangnya. Di sini kita tinjau di K1 dah. Nah, K1 sendiri tadi kan K1 kan sama dengan K kuadrat K kuadrat ya, bukan K2. K kuadrat dikurangi dengan N kuadrat B kuadrat per B pangkat 2. K setengah. Nah, di sini. Nah, supaya K-nya itu bilangan gelombangnya itu bisa real, nilai K kuadratnya ini harus lebih besar daripada N kuadrat B kuadrat per B kuadrat ini. Berarti K kuadrat itu sama dengan N kuadrat B kuadrat. Harus lebih besar atau sama dengan ini. Dimana K-nya sendiri kan sama dengan omega kuadrat per laju gelombang ya. Laju gelombang misal C. Omega kuadrat per C kuadrat itu harus lebih besar atau sama dengan N kuadrat per kuadrat B kuadrat. Jadi di sini omega kuadrat itu sama dengan N kuadrat B kuadrat C pangkat 2 per B kuadrat. Di sini nanti kita dapat F cut off-nya itu sama dengan N PC per 2B.
Mengapa si K-nya ini penting, nilai K1-nya itu penting buat dia itu harus real, karena, kalau dia nggak real, dia itu secara fisis, dia itu nanti akan melemahkan dari si gelombangnya. Karena kan, kita tahu sendiri kan persamaan gelombang yang umum itu adalah persamaan gelombang yang umum ya. Gelombang yang umum dalam bentuk eksponen itu adalah, mmm, psi sama dengan amplitudo dikalikan dengan E pangkat dengan Euler dipangkatkan dengan I omega T min K dot R. Atau kan kalau di persamaan kalian kan nanti akan kayak gini kan, I omega T dikurangi dengan K1 X kita kurangi dengan K2 Y dikurangi dengan K3 Z. Nah, di sini jikalau dia itu salah satunya itu enggak real alias imajiner, nanti kan ini kan imajiner kan, ini dikalikan dengan bilangan imajiner ini kan nanti akan jadi suatu konstanta real kan. Di mana, yang kayak gitu nanti dia itu sifatnya melemahkan kayak ya dia nanti gelombangnya akan melemah gitu. Makanya kalau di fiber optik biasanya itu, kita pakai pengalihan gelombang buat, menentukan, frekuensi mana aja sih yang bisa masuk ke dalam, fiber optik gitu. Dan frekuensi mana yang enggak. Nah, seperti ini. Makanya, semakin banyak panjang kabelnya, itu biasanya pingnya semakin baik. Karena ya ini kan berkaitan dengan cahaya. Cahaya kan bukan suatu yang simultan ya geraknya. Dia masih tetap ada percepatan atau ya fiber optik kan dalam fiber optik kan dia masih ada percepatannya. Iya kayak gitu. Oke. Hmm. Oke. Hmm. Kita aku cari soal yang lebih sulit lagi ya. Hmm. Beberapa tadi, kemarin kan Bapaknya juga jelasin tentang PBPRO ya, takutnya nanti juga akan muncul gitu loh. Aku ambil dari soalnya Pak Agus ya. Yang berkaitan dengan PBPRO di soalnya Pak. Bagus banget. Kita lihat di PBPRO. Mungkin kita ulas sedikit aja karena ya ini waktunya kayaknya sampai 14 harus 14.30 lah paling ya, cepat. Nah,
nge-lag nih laptop. Nah, aku mungkin cari di pen apakah ada. Nah, mungkin nge-lag banget nih. Mungkin nggak ketemu sih kalau soal yang baby bear. Eh mungkin aku akan bahas teorinya aja. Nah, mungkin baby bear itu secara singkat adalah gabungan dari beberapa gelombang, banyak gelombang sehingga malah sehingga gelombang dari suatu pantulan cahaya di pantulan bisa kita terusin dari gelas kaca suatu kaca ke suatu medium udara terus dipantulkan oleh kaca dan pantukan lagi pantulan itu nggak terus dipantuli nggak terus dimutahin ada yang beberapa yang memang eh, keterus diteruskan oleh si kacanya nanti dia ada di setiap titik pantulan itu dia kan kayak ada gelombang-gelombang lain yang gelombang transmisinya muncul lah itu eh, interferensinya itu dia itu mengambil dari seluruh mode seluruh pantulan yang ada di situ dan itu jumlahnya banyak sekali. Nah, kalau coba aku lihat catatan. Oke, di sini kalau kita lihat ini T-nya ini I T. T-nya di sini adalah dia itu nggak menyebutkan pangkat bla 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 karena ini kayaknya ini cuma menunjukkan amplitude aja ya. Nah, di sini berarti gelombang yang ada di sini, jumlahan dari gelombang ada di sini. Itu jumlahannya itu jadi um, amplitude jumlah amplitude total. Aku nggak tahu di slide bapaknya itu A-nya itu menandakan gelombangnya malah. Aku bahkan agak agak rancu kalau kita muter. Oke, jadi apa ya? Jumlahannya itu misal A itu sama dengan T T terus hmm, T I omega T ditambah dengan TR I omega T
dikurangi dengan delta ditambah dengan T TR pangkat 2 pangkat I omega T dikurangi dengan 2 delta dan seterusnya. Dan ini kan jumlahnya banyak banget nih. Nah, kita bisa kelompokin T sama pangkat I omega T-nya. Jadi kayak gini, T, I omega T. Kalau kalian memang nggak bisa itu, turunin aja nggak apa gitu. 1 tambah E min delta ditambah dengan min 2 delta dan seterusnya. Ini R dan ini R. Coba lihat ini. Dia itu akan membentuk suatu derek geometri yang berjumlah sangat tak hingga sukunya, dan dia di sini R itu dia itu besarannya kan lebih kurang dari 1. Terus pangkat min 2 deltanya juga harusnya kan lebih kurang dari 1 kan. Jadi bisa kita lihat nanti bahwa ini kita bisa A-nya itu kita bisa tulis dalam T I omega T dikurangi dengan 1 min R I delta. Nah, berarti kalau kita bandingin amplitudenya itu ya I yang tertransmisikan, ini yang awalnya, I yang tertransmisikan dibagi dengan I awalnya, itu intensitas awal akhir dikurangi intensitas awal itu sama dengan besarnya dari amplitudenya ini dibagi dengan ya intensitas awal gitu. Intensitas awal kita misal 0 lah, ya apa. Di sini nanti akan dapat T I omega T per 1 min R I delta dikalikan dengan T min I omega T dibagi dengan 1 min R min I delta. Nanti kalian akan dapat dengan beberapa penyesuaian, nanti akan teman-teman dapat T pangkat 2 1 min R pangkat 2 1 per 1 plus 4R. Kalian bisa dapat di buku juga sih sebenarnya ini mah. Sinus delta per 2 dibagi dengan 1 min R pangkat 2. 1 min R pangkat 2-nya di luar ya. Pangkat di luar, 1 min R pangkat 2. Nah, sini. Berarti sebenarnya beberapa buku ngomongnya itu, beberapa referensi itu yang ngomongnya FWHM full width at half maximum kalau nggak salah. Itu menandakan lebar dari D-nya itu pas dia waktunya itu pas dia D-nya itu pas si intensitasnya itu lebih dari itu. Lebih dari ya pas intensitasnya itu setengah gitu. T-nya itu sama dengan setengah I0. Jadi pada saat ada I T sama dengan setengah I0 itu ada ini I0 I0 nya benar. Arti kan setengahnya kan kayak gini kan, berarti 1 plus
4R sinus bla 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 itu sama dengan 2 kan, berarti 4R sin delta per 2 per 1 min R pangkat 2 itu sama dengan 1. Oh iya, kalian mungkin belum tahu delta itu adalah 4 pi D. 4 pi D cosinus theta per alfa. Per lambda. Ini dapatnya dari mana? Ini dapatnya dari sebenarnya kan di sini. Sebenarnya simple. Ini dapatnya dari jarak antara ini yang ditempuh. Ini 1 nih. Terus ini belum ya. Ini mulai dari sini 2 lambda, 4 lambda, 6 lambda. Seperti itu. Dan kalau nggak salah, satu deltanya itu dihitung bolak-balik di 1 delta, 2 delta, 3 delta. Nah, jadi di sini kita tinggal masukin aja. Berarti kalau kayak gitu, kalau misal kita aproksimasikan deltanya itu cukup kecil, maka 4R delta per 2 per 1 min R pangkat 2 sama dengan 1. Ini bisa dikombinasikan. Kita kan nanti akan dapat 1 min R pangkat 2 per sebentar. Oh iya, ini kan pangkat 2 ya, lupa aku. Sinusnya kuadrat, nah teman-teman. Ini kuadrat, ini kuadrat, kuadrat, kuadrat. Berarti habis ya. Ini kita tahu deltanya itu kan sama dengan 1 min R per R pangkat setengah. Jadi kita bisa tahu D-nya itu sama dengan 1 min R pangkat setengah. R ini adalah reflektansi, kalau nggak salah. Reflektansi. 4 pi R dan bla bla. Lambda 4 pi cos theta. Misalnya kalau kita pengen cari D-nya supaya dia itu I epsilonnya itu sama dengan 1. Intensitas yang ada di sini, gelombang di situ sama dengan setengah intensitas yang ada di sini. Gitu. Oke. Mungkin sekian ya, mungkin mungkin bapaknya di soal kan dia itu kan cuma langsung aja kan, karena di sini dia mengasumsikan bahwa si gelombangnya itu gak lurus, jadi kayak ya udah gitu. Ceritanya kan nanti kan kalau gak lurus kan dia cuma metode di sini doang kan, ya kayak ya udah gitu. Nah, jadi ceritanya kan sama dengan 0 kan, berarti nanti kalau dia asumsi tegak lurus, D-nya itu kalau kita bikin ngasilin D intensitas yang lebih, intensitas yang setengah dari itunya, gelombang yang terreferensi itu setengah dari itunya, kita tinggal masuk ini kosinusnya sama setengah. So, kosinus tetanya itu sama dengan 1 karena tetanya sama dengan 0, karena dia itu asumsinya tegak lurus. Kalau misal asumsinya umum aja, ini seperti ini. Oke, mungkin sekian dari aku. Makasih udah datang atau mungkin dengerin di YouTube nanti. Semangat buat ujiannya dan selamat
belajar, dan selamat malam.